Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min adilla udalla wa azilla a'udzubika wa a'udzubika a'udzulama a'udzula a'udzula Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwani wa akhwati rahmatullah, alhamdulillah pada pagi ini bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian rutin dengan Tuhan tadi nasihat. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan peluang untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau di hari akhir nanti, sehingga kita menjadi bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas yang di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan membahas beberapa tema Ramadan. Untuk hari ini kita membahas tentang 5 hal spesial ya. Jadi Ramadan ini betul-betul bulan spesial. Kemudian Allah menyiapkan 5 hal ini untuk kita. Mungkin Anda bisa share screen. Nah, 5 hal yang spesial ini sengaja Allah siapkan untuk kita, ya, agar kita betul-betul bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Dan kalau kita tidak manfaatkan, maka sungguh akan sangat sayang sekali. Ya. Nah, apa 5 hal yang spesial itu? Saya katakan dulu. Lima hal spesial di bulan Ramadan ini diambil dari sebuah hadis yang insya Allah kita sering mendengarnya ya, sering mendengar hadis tersebut, sering diucapkan, disampaikan oleh para dai, ya, para asatidz tentang ada apa saja di bulan Ramadan ini. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bilal. Ya, akhbarana Bashir bin Hilal apa? Qala hadatsana Abdul Waris an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tughliqu fihi abwabun jahim wa tughillu fihi maradatu syayatin billahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man harama khairoha faqad kurim. Ini hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lain yang senada ya. Kadang sebagiannya, kadang juga keseluruhan. Di hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Bahwa akan Ramadan
tiba atau mendatangi kalian itu sebagai syahrun mubarakun, sebagai bulan yang penuh berkah. Nah, jadi Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Atakum Ramadanu syahrun mubarakun. Nah, makna atakum yakni atal amro, jadi ata itu artinya datang, jaa atau hana. Tetapi makna ata itu menunjukkan semua-muanya. Ya tidak sebagian, tidak seperempatnya, tapi semua datang. Jadi semua hal yang ada di Ramadan itu datang. Sebutkan atal amro, yakni fi'luhu anjazuhu wa haqqaquhu. Jadi ketika mendatangkan suatu perkara, maka perkara itu maksudnya semuanya, baik perbuatannya, kemudian kesempurnaannya, kemudian hakikatnya. Nah, jadi ketika kalimat atakum Ramadan, berarti Ramadan itu datang secara sempurna, mendatangi kita, atakum mendatangi kalian. Bukan kita yang mendatangi Ramadan, tapi Ramadan yang menyamperi kita. Makanya istilahnya kita menunggu Ramadan. Ya, Ramadan datang kepada kita. Nah, datang dengan segala macam yang ada di dalamnya. Tidak terlewat sedikit pun. Maka disebutlah di situ karena Ramadan datang dengan segala apapun yang ada di dalamnya, itu sebagai syahrun mubarakun, ya bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berkah, yakni fihi barokatun, di dalamnya ada keberkahan. Mana barokah? Al barokatu yakni an-nama'u wasyadatu was-sa'adah. Jadi berkah itu adalah an-nama'u wal wasyadah, terus berkembang dan terus bertambah, was-sa'adah dan bahagia. Maka disunahkan bagi kita ketika Ramadan tiba, kita harus menyambutnya dengan kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu akan bertambah semua hal ya yang mengandung kebaikan. Ya, an-nama'u kembang, waziyadah pertama tumbuh juga bisa, ziyadah bertambah, wasa'adah kebahagiaan juga bertambah. Ini menurut kitab Lisanul Arab. Ya. Jadi bulan ini bulan penuh keberkahan. Artinya bulan yang istimewa. Ya, kenapa? Karena satu, Ramadan itu datang dengan segala macam kebaikan yang ada di dalamnya, tidak terkecuali apapun, tidak sedikit pun berkurang. Yang kedua adalah di dalamnya terdapat keberkahan, ya. Ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada penambahan ziyadah, dan juga ada kebahagiaan. Nah, ini dari sini aja udah kita, Masya Allah ya, Ramadan ini Allah siapkan satu bulan untuk kita. Ya. Kemudian ditambah lagi ada apa di bulan Ramadan ini sehingga disebut sebagai bulan penuh keberkahan. Karena pertama ada kewajiban puasa. Sebutkan dalam hadis selanjutnya yang tadi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ini kan hadis. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kita apa? Siyamahu, puasanya. Kenapa puasa? Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Artinya Allah sedang menyiapkan, meminta kita bersiap-siap menjaga diri kita dari segala macam perbuatan buruk, dari segala macam kemaksiatan dengan puasa. Karena dengan puasalah ya hawa nafsu kita bisa ditekan. Dengan puasalah kita kemudian ya memiliki semangat ruhiyah yang tinggi. Kenapa? Karena puasa itu kan ibadah yang khusus. Ya, hanya Allah saja yang membalasnya. Ya. Disebutkan dalam hadis lain, as-shaumu li wa ana bihi, kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku, Allah lah yang akan membalasnya langsung. Ya. Jadi puasa itu hanya untuk Allah. Allah aja yang akan membalasnya. Artinya tidak terbatas jumlah pahalanya. Kalau yang lain kan suka ada jumlah puasa apa pahalanya gitu. Misalkan berapa
10 puasa salat wajib di bulan Ramadan pahalanya itu berkali-kali lipat, disebutkan ada 10 kali lipat, 100 kali lipat dan sebagainya. Salat di Masjidil Haram berapa kali lipat, kan disebutkan jumlahnya. Tapi untuk puasa tidak disebutkan berapa jumlah pahala yang didapatkan. Itu menunjukkan saking tak terbatasnya ya pahala puasa yang Allah siapkan. Bahkan Allah siapkan pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan puasa pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, jadi puasa ini tingkat hubungan kita dengan Allah ini tinggi ruh, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah ini harusnya tinggi. Dan dia menjadi perisai dari segala macam godaan hawa nafsu kita. Makanya disebut as-saumu junnatun. Di mana di sini ya wa makna kaunuhu junnah ai yaqi sahibuhu ma yu'dihi, ya akan melindungi orang yang memiliki junnah ini, memiliki perisai ini dari apapun yang bisa menyakitinya, apapun yang bisa mengganggunya. Ya, qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, junnatun ay satratun. Junnah itu artinya penutup. Ya, li bihasbi masru'iyatihi, ya. Wa yanbaghi lis-shaimi an ayasunahu mimma yufsiduhu wa yanqusu thawabahu. Di mana dengan benteng ini, dengan perisai ini, menyebabkan bagi orang-orang yang berpuasa, mendorong bagi orang-orang yang berpuasa untuk menjaganya dari apa yang merusak puasa, ya, atau bahkan mengurangi pahalanya. Nah, jadi asomo junnatun. Nah, dari sini kalau Al-Fakir memahami dari sini pun keistimewaan yang pertama Allah siapkan diri kita secara personal, ya, agar kita agar kita memiliki pelindung, ya, dari segala macam godaan, dari segala macam dorongan hawa atau syahwat, hawa nafsu dengan puasa. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bagi para pemuda yang tidak mampu, ya, yang sudah siap nikah tapi belum mampu, maka diminta untuk puasa. Fa innalahu wijaun. Ya, malam yastati maka bagi siapa yang tidak mampu atau belum siap menikah, maka wajib baginya berpuasa. Fa innalahu wijaun. Maka karena sesungguhnya puasa itu sebagai wija, sebagai pelindung. Gitu. Nah, Masya Allah. Ini yang pertama nih. Jadi Allah siapkan diri kita secara personal agar kita selalu dalam ketaatan, terhindar dari godaan hawa nafsu. Itu yang pertama. Jadi yang spesial yang pertama itu adalah karena kita diwajibkan oleh Allah puasa. Ini spesial banget. Yang kedua, tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain, misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Jadi Allah buka pintu surga. Dan tidak hanya satu pintu, tapi semua pintu. Abwab itu kan jamak. Jadi kata babun itu satu pintu, kalau abwab itu pintu-pintu. Jadi semua pintu surga itu Allah buka. Ya? Allah buka pintu surga. Ya namanya kalau rumah, ya, rumahnya itu misalkan indah, wangi, pintunya dibuka, cium nggak wangi? Dia kecium. Berarti apa? Berarti ya hawa kebaikanlah yang ingin Allah kondisikan di bulan Ramadan. Hawa ketaatanlah yang ingin Allah kondisikan di bulan Ramadan. Nah, jadi hawa kebaikan, hawa ketaatan, hawa ibadah itu sudah Allah kondisikan dengan dibukanya pintu-pintu surga. Sehingga dengan dibukanya pintu surga, sebutkan di sini wa kasratul khair di Ramadan, maka akan bertambahlah kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa ziyadatul iqbal ala asbabil maghfirah wa ridwan, dan akan bertambah pula penerimaan ya Allah atas pengampunan dan keridhaan Allah. Nah, jadi coba bayangkan ya, pintu surga dibuka,
wanginya kecium, suasana yang muncul itu suasana indah, suasana ketaatan, suasana ibadah. Ya, kalau kita realitas sekarang kan kita lihat ya, kalau Ramadan tiba itu orang-orang kan pada berkerudung, ya kan? Eh, Apa namanya, restoran-restoran tutup, ya. Diskotik-diskotik juga ditutup, ya, dan sebagainya. Jadi ini apa namanya? Eh, Perasaan kita mengingin kembali ke surga itu ada gitu. Termasuk orang-orang yang mungkin ahli maksiat, ya. Termasuk mungkin orang-orang yang ahli maksiat, yang banyak maksiat, pintu surganya dibuka gitu. Masya Allah. Jadi ada keinginan dari diri mereka untuk taubat, ya kan? Untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu kan dikondisikan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibukanya pintu-pintu surga. Nah, ini yang spesial yang kedua. Dan tidak hanya itu, yang ketiga apa? Waktu tughliqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan ini Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Tidak hanya satu pintu, tapi abwabul jahim. Semua pintu neraka ditutup. Bayangkan, ya, pintu surga semua dibuka, pintu neraka ditutup. Kan kebalikannya berarti pintu neraka berarti segala keburukan, hawa kemaksiatan, ya kan, hawa pembangkangan, hawa-hawa yang apa yang tidak baik itu ditutup, ya, rapat-rapat. Artinya kalau sudah ditutup rapat-rapat, apa yang terjadi? Hawanya kan nggak keluar. Ya, makanya Ramadan ini banyak orang yang bisa hatam sampai berkali-kali hatam Quran. Di Ramadan ini banyak orang yang bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Di Ramadan ini banyak orang yang berbuat baik sebanyak-banyak. Karena hawanya tadi, hawa pintu surganya dibuka, hawa pintu nerakanya ditutup. Harusnya ya bagi seorang muslim atau mukmin ini di Ramadan ini untuk berbuat maksiat aja itu susah, sulit. Kenapa? Ya tadi, pertama sudah dengan dijaga dengan puasa, ya kan? Yang kedua, pintu surganya dibuka dia lebar selebar-lebarnya, artinya hawa atmosfer kebaikan yang Allah munculkan. Yang ketiga, pintu nerakanya ditutup. Artinya kan hawa hawa kemaksiatannya sudah tidak ada, ditutup rapat. Nah, Masya Allah, ini kan luar biasa itu Ramadan ini. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah fatughallu fihi maradatu syayatin. Setan-setan juga dibelenggu. Nah, para ulama menyebutkan setan di sini adalah setan dengan jin. Jadi setan-setan dari golongan jin itu dibelenggu, dirantai, ya. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi yang mengganggu kita, yang mewaswisu kita dari golongan jin. Yang ada kita sendiri, ya kan? Jadi kalau kita misalkan, kenapa kamu nggak sholat subuh kesiangan? Kenapa digodain setan? Jangan salahkan setan. Setan sedang dibelenggu. Berarti kamu sendiri itu masalahnya. Kamu udah jadi setan. Jadi golongan manusia. Nah, jadi berarti apa? Berarti setannya dikunci, dibelenggu, dirantai. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk menggoda manusia. Ya, setan dari golongan jin ini karena dikunci mereka. Artinya apa? Kita berarti berjuang melawan hawa nafsu sendiri. Berjuang melawan setan yang berbentuk manusia. Tapi itu pun sudah Allah kasih benteng tuh di puasanya itu. Ya, di puasanya itu Allah kasih benteng. Ya, jadi eh, dan yang kedua ketika setan itu dibelenggu, dirantai, maka kebalikannya menurut ya Imam Iyad ya disebut qala Iyadun yahtamilu anna al-haditsa ala zahirihi wa haqiqatihi wa anna dzalika kullahu alamatun lil malaikati lidukhuli syahr wa ta'zimi hurmatihi. Masya Allah. Wa kamani'i syayatini min adal mu'minin. Tuh. Jadi kebalikannya, kalau setan itu dibelenggu,
Berarti para malaikat itu dibiarkan kemana-mana, dilepas, berkeliaran di muka bumi ini. Para malaikat itu mendoakan orang-orang yang berdoa, mendoakan orang-orang yang ibadah, mendoakan orang-orang sedang tilawah. Malaikat itu bertebaran, jadi tidak lagi mencari, mencatat semua kebaikan yang kita lakukan. Ya, melaporkan kepada Allah setiap apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Coba, Masya Allah. Hah? Luar biasa kan? Allahu Akbar ini. Kemudian dia wakaman isyayatin dan menahan para setan min adal mukminin untuk mengganggu orang-orang mukmin. Sehingga di bulan Ramadan ini ampunan Allah lebih banyak, pahala Allah itu lebih banyak. Kenapa? Karena setan tidak mampu menggoda manusia. Ya, setan dari golongan jin tidak mampu menggoda manusia, tidak mampu mengganggu manusia. Nah, mereka semua dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu. Jadi malaikat tinggal teman kita itu. Ya, Allah ini apa namanya, keistimewaan yang keempat. Ya, setan dibelenggu, berarti malaikat itu dibiarkan bertebaran di muka bumi ini. Apalagi yang kelima, billahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man harama khairaha faqad huri. Ada satu malam, ya, di mana satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Dan ketika kita melakukan ibadah di malam yang itu, Allah turunkan semua para malaikat, ya, dari mulai malaikat Jibril sampai semua anak buahnya turun ke muka bumi. Kemudian juga di sekitarnya itu akan terjadi apa namanya, keberkahan. Ya. Nah, ini kan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik satu malam, tapi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti selama 1000 bulan ke depan itu, ya, kondisi keimanan kita, kondisi kebaikan kita, ketakwaan kita itu terjaga harus. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, kita akan senantiasa akan Allah mudahkan untuk taat kepada Allah dan akan Allah sulitkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini bagian daripada taufik Allah, pertolongan Allah kepada hambanya. Insya Allah. Ya. Nah, inilah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kalau kita merenungi hadis ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 5 hal yang spesial ini, 5 hal kondisi ini agar kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana target daripada atau tujuan daripada ibadah saum Ramadan. Ya kan? Tentu kita ingat ayatnya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya itu adalah tattaqun. Coba, ya, kalau kita berpikir secara rasional, ya, secara jiwa kita sudah disiapkan dengan puasa. Secara lingkungan Allah siapkan dengan ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dibelenggunya para setan-setan itu dari golongan jin. Ya, kemudian Allah siapkan satu malam yang malam lebih baik daripada 1000 bulan. Terus kita tidak jadi orang bertakwa di ujung akhir Ramadan ini. Kata Rasulullah, orang-orang seperti itu orang-orang yang merugi. Nah, ini pengecualian. Kam min sha'imin laysa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi puasa itu hanya mendapatkan haus dan nafas. Berarti apa? Dia sudah dikondisikan dengan sebaik mungkin, tapi dia tidak memanfaatkan kondisi itu, tidak memanfaatkan potensi kebaikan yang Allah siapkan tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, dia malah mengikuti hawa nafsunya, bahkan dia menjadi bagian daripada kelompok setan dari golongan manusia. Ya, alhamdulillah ini ya, jadi ini adalah pilihan kita. Ya, apakah kita ingin berhasil setelah Ramadan ini menjadi orang-orang yang makin bertakwa, ziyadatul takwa di situ, bertambahnya rasa takwa kita, atau malah kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang akhsyadin, orang-orang yang paling merugi. Ya, kenapa rugi? Karena kita tidak dapat apa-apa, kita hanya lapar dan haus saja. Ya, padahal Allah sudah ciptakan satu bulan ini kondisi luar biasa agar kita betul-betul
mudah berbuat kebaikan, mudah untuk beribadah, mudah untuk menambah ilmu, mudah segala-galanya. Kenapa? Karena Allah sudah kondisikan semua. Itu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimahullah, ini menjadi renungan buat kita semua. Ya, mumpung masih di awal Ramadan. Saran Al-Fakir adalah kita siapkan Ramadan sebaik mungkin, siapkan agenda apa saja yang perlu kita lakukan di Ramadan ini, ya. Target tilawahnya, ya, berapa juz, ya. Kemudian target nanti itikafnya gimana, target talabul ilminya, ya, sehingga beres di Ramadan itu kita bertambah ziyadatul taqwa, wa ziyadatul ilmi, ya, wa ziyadatul adab, ya, bertambah ilmunya, bertambah ketakwaannya, bertambah adabnya. Masya Allah, ya, makin hari makin bertambah. Mumpung Ramadan di mana Allah sudah menyiapkan kondisinya, ya, menyiapkan apa suasananya, menyiapkan atmosfer ketaatannya kepada Allah, kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan, ya. Jangan kemudian kita lebih banyak memegang gadget daripada memegang Al-Quran. Lebih banyak memegang gadget untuk kepentingan yang sia-sia, ya kalau kepentingan pekerjaan sih boleh, ya, itu bagian daripada kewajiban kita, ya. Misalkan bagian marketing saat pegang HP lah, iya, oke pekerjaan ini. Tapi kadang ada juga orang-orang yang sibuk dengan HP tapi nggak, sia-sia aja, ya, scrolling scrolling nggak jelas misalkan. Nah, lebih baik kita gunakan gadget itu untuk menuntut ilmu seperti ini, misalkan via Zoom, ya, atau cari kajian di YouTube, ya kita catat yang lengkap kajiannya, jangan sepotong-sepotong, jangan lihat short. Kalau short kan pendek-pendek ini, kadang-kadang cuma pesan-pesan singkat, tapi pesan secara keseluruhan itu ada di yang lain. Atau mungkin datang ke majelis-majelis ilmu secara offline itu lebih baik lagi seperti itu, ya, kajian kapan, ya, baca Quran. Kemudian kita ingin bisa bahasa Arab, bisa fokus bahasa Arab. Atau tahun ini saya ingin tahsin Quran, perbaiki bacaan saya, dan ada perbaikan yang awalnya pakaian saya misalkan membuka auratnya, dia menutup auratnya, pakaian muslimah saya misalkan ketat, nanti berubah tidak jadi ketat, gitu kan. Nah, yang laki-lakinya misalkan ya, yang biasanya suka buka aurat ketika main futsal ditutup, ya, lututnya sehingga tidak terlihat auratnya, gitu kan. Atau bekerjanya tidak amanah, tidak amanah, dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita lakukan sehingga insya Allah segala keinginan atau upaya kita untuk memperbaiki diri akan Allah permudah. Ya. Dan ketika kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka insya Allah, ya, segala hajat kita akan Allah kabulkan. Ya, segala masalah kita Allah akan kasih jalan keluar, ya, yang tak diduga-duga. Kemudian segala apa namanya kekurangan kita Allah akan tata. Ya, makanya salah satu doa yang harus kita panjatkan adalah, ya Allah, kita meminta kepada Allah agar menata hidup kita, menata anak-anak kita, menata orang tua kita, menata keluarga kita, gitu loh. Kalau keluarga kita ditata sama Allah, Allah itu pasti itu baik. Ya, kita tuh tidak sanggup menata kehidupan dengan sendirian, susah. Jangan kita menata orang lain, menata diri sendiri juga susah. Ya, maka kita berusaha tetap, ya, menata diri, menata keluarga, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti bisa. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu, ya, menurut Imam Ali karamallahu wajhah, al khaufu bi rabbil jalil. Itu takwa. Ya, takwa itu yang pertama adalah al khaufu min rabbil jalil. Takut kepada Rabbil Jalil, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya Allah memiliki bahasan, ya, bagi orang-orang yang uh, menyimpang, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah uh, Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama takwa itu adalah al-khawfu min rabbil jalil. Kita takut kepada Rabbil Jalil, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ya.
Kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa taat kepada apa yang Allah turunkan, ya. Atau bi apa namanya, di syariat tanzil, ya. Taat kepada syariat yang Allah turunkan. Itu kita harus betul-betul belajar syariat, hukum syariat itu bagaimana. Lalu apa yang membuat kita taat pada syariat? Karena syariat itu kan tidak mungkin bisa kita taati kalau kita tidak tahu, tidak tahu apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Ya, itu kan karena syariat itu adalah berbicara halal haram. Ya, dalam Islam itu al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Bahwa hukum asal perbuatan manusia itu adalah terikat kepada hukum syariat. Nah, hukum syariat itu apa? Ada 5 kan? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka patokan kita 5 ini. Jadi sebelum berbuat dilihat dulu apa hukumnya. Yang wajib lakukan, kalau sunnah lakukan, kalau mubah pilih, ya mana yang manfaat, mana yang tidak. Kalau yang makruh lebih baik tinggalkan, kalau yang haram harus ditinggalkan. Nah, itu patokan kita, ya. Nah, ketika kita menjadikan itu sebagai patokan berpikir kita atau standar kehidupan kita atau miqyasul amal, standar perbuatan kita, maka itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Gitu. Ya, selain yang pertama kita merasa khawatir dengan azab Allah, dengan balasan Allah. Yang kedua adalah kita merasa apa? Selalu senantiasa taat kepada syariat Allah, ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, aridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Ini masalah qadha, ya. Ketika Allah misalkan memberi rezeki kita pas-pasan, alhamdulillah kita syukuri. Ya, banyak orang yang sangat sulit bersyukur. Ya, banyak orang yang sangat sulit bersyukur. Hanya meminta bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah, melakukan segala perintah Allah itu termasuk bagian daripada syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga kadang ada orang yang susah mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kita kebaikan. Ya, setelah mengajarkan kepada kita, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jaza. Nah, itu. Jadi balas perbuatan baik mereka dengan mengucapkan doa jazakumullah hasanah jaza. Jangan tidak bilang apa-apa atau ucapkan terima kasih, syukran lakum, barakallahu fikum. Itu tidak cukup insya Allah. Ya. Atau alangkah baiknya kita beri lagi apa namanya kebaikan yang setimpal atau lebih baik daripada apa yang dia berikan kepada kita. Nah, itu lebih bagus lagi. Insya Allah dengan seperti itu kita akan ridho bil falil, ridho dengan yang sedikit. Berapapun yang kita miliki, berapapun yang kita dapat, itu adalah sudah pada Allah, yang bagian dari ketentuan Allah. Kita tinggal bersabar dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, ridho bil falil itu merupakan bagian daripada definisi takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, taib ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka janganlah kemudian kita menjadikan Ramadan ini sia-sia. Kita manfaatkan sebaik mungkin 5 hal spesial yang Allah sediakan bagi kita. Ya, dengan puasanya kita lakukan puasa sebaik mungkin. Kita harus paham ya mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini sudah pernah ada kajiannya ya. Kita membahas kitab Jamul Ahkam Asyam, bisa dicek lagi di playlist yang dibuat oleh Ahsan, itu bagus itu. Ya, ada rekaman kajian tentang puasa. Ya, jadi saya share sekali ya di awal itu mukadimahnya. Berikutnya ada tuh hukum-hukum tentang apa yang membatalkan puasa, ya kan? Kemudian rukun syarat wajib puasa dan sebagainya. Itu buat bekal kita. Sehingga ketika kita melakukan ibadah puasa, kita yakin ya, kita merasa ajeg melakukan ibadah saum Ramadan kita pada tahun ini. Nah, yang kedua juga tadi Allah sudah sampaikan buka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ini peluang besar bagi kita. Ya, dimana Allah menyiapkan kebaikan, dan kita tinggal melakukan kebaikan tersebut. Dan yang keempat, Allah juga membelenggu para setan dan golongan jin. Ya, oleh karena itu berarti kita sedang berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Ya, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, kemudian mengajak orang lain untuk mengikuti hawa nafsu, nah setannya berubah menjadi kita. Kita adalah setan dari golongan manusia. Karena setan itu yang merupakan sifat, yang bukan makhluk. Ya, sifat yang memalingkan manusia. Itu setan.
syaitan itu bisa ada pada jin, nggak ada pada manusia. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu seseorang yang memberikan keraguan, was-was pada dada-dada manusia dari golongan jin dan juga manusia. Gitu, ya. Nah, yang dibelenggu itu adalah syaitan dari golongan jin. Dan syaitan dari golongan manusia tidak dibelenggu, masih ada, berkeliaran. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya, syaitan dari golongan manusia. Lewat mana tuh? Ya macam-macam, lewat film, lewat apa tayangan infotainment, lewat apa namanya lawak-lawak begitu, atau bahkan mungkin lewat kajian. Ya, ada mungkin asatid ustadz yang menyampaikan pesan yang menyimpang, gitu kan, memudahkan dan sebagainya itu ada saja. Nah, makanya kita harus hati-hati. Ya, tapi ala kulihal Allah sudah menciptakan kondisi yang sebenarnya harusnya itu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan menyulitkan kita untuk berbuat maksiat. Dan terakhir yang kelima adalah Allah siapkan malam Lailatul Qadar. Nanti kita harus disunahkan oleh Rasulullah untuk mengejar malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, maka perbanyaklah ibadah di 10 hari bulan Ramadan ini. Ya, ibadah yang disunahkan diantaranya adalah i'tikaf di masjid. Ya, silahkan cari masjid yang nyaman dan kita bisa i'tikaf di situ 10 hari terakhir, ya, dengan membaca Al-Quran, ya, mengkaji Islam, kemudian berzikir, sholat, sunnah dan sebagainya. Akan ibadah di masjid, insya Allah. Ya, sudah tiba waktunya kita akan mendapatkan keberkahan malam dan Qadar, insya Allah. Nah, mungkin demikian ya tema kita kali ini semata-mata sebagai nasihat untuk Al-Fakir sendiri, ya, dan juga sebagai motivasi buat Al-Fakir sendiri agar Ramadan kita kali ini betul-betul bisa bermakna, bisa membuat kita berubah dari keadaan atau kondisi selama ini, ya. Dan semangat ini Al-Fakir ajak tularkan kepada teman-teman yang tuna. Ayo kita bareng-bareng, ya, menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Total, mungkin ada yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan kajian pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman sudah dibuka. Sampai kita ke sesi tanya jawab, silakan bisa open mic untuk bertanya atau ketik di kolom chat untuk pertanyaannya, silakan. Kalau belum ada mungkin saya yang bertanya, Ustaz. Balik. Orang antum masih ikut. Ya, ingin bertanya, Ustaz, kalau puasa kan sejatinya itu ibadah ini ya, ibadah personal gitu ya. Tapi cuman kalau untuk bulan Ramadan, seakan-akan kan kita dikondisikan untuk menjalankan ibadah puasa dan kebaikan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, apa namanya, kalau misalkan kita apa namanya mendakwahkan puasa gitu ya dengan karena yang terjadi belakangan ini fenomenanya, apa namanya, ada banyak orang yang diomelin gitu sama teman-teman yang minoritas karena puasa itu memang tanggung jawab kamu, ibadah kamu gitu. Jadi jangan salahin saya kalau misalkan eh, saya makan di tempat umum kayak gitu, atau misalkan apa namanya, eh, ya pokoknya kalau misalkan puasa itu tanggung jawab dirimu gitu. Sedangkan kan memang kalau di bulan Ramadan ini momennya gitu ya untuk kita berpuasa gitu. Dan itu jadi sekarang jadi fenomena yang lagi yang lagi in gitu istilahnya gitu. Dan gitu. Bagaimana pandangan antum menurut itu? Ya, ya betul, puasa itu memang ibadah personal. Yang tahu kita puasa atau tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sholat kan ketahuan orang yang sholat, ya kan? Kalau zakat ketahuan karena bersifat fisik, physically gitu kan. Tapi kalau puasa nggak ketahuan, kita nggak tahu orang itu puasa atau tidak.
Misalnya kalau dia terang-terangan makan di depan kita, atau orang kafir gitu sih, nah, mereka kan tidak wajib puasa. Nah ini memang hal yang lain gitu. Bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang memang Allah wajibkan dan hukumnya dia personal, fardiyah, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi ingat kita tuh juga punya perintah lain selain perintah puasa. Itu apa? Perintah dakwah. Dakwah itu tentang apa? Tentang apa saja? Menyuruh orang-orang berbuat baik, ya kan? Mengajak orang untuk berpuasa, mengingatkan untuk tidak berbuka. Karena berbuka di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i itu dosa besar. Salah satu dosa besar. Kita harus ingatkan mereka. Gitu. Walaupun itu ibadah pribadi, memang iya silahkan Anda pribadi, tapi saya punya kewajiban mengingatkan. Karena ada ibadah dakwah gitu. Dakwah kan bagian daripada ibadah. Dakwah ada bagian daripada syariat Islam. Kita senantiasa harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita mengajak, menyuruh orang-orang ya dengan hikmah, dengan baik tentunya. Ya kan? Jadi bukan membiarkan dengan alasan bahwa itu ibadah masing-masing. Ya, ya dari situnya betul ibadah masing-masing. Tapi kita punya kewajiban dakwah, mengingatkan. Nah justru mengingatkannya kita pada orang-orang yang tidak berpuasa atau malas berpuasa itu bukti daripada kita perhatian dengan mereka, ya bahwa kita menyayangi mereka. Gitu. Nah setelah kita nasihati mereka yang kita tunjukkan dengan baik, mengingatkan mereka, kalau mereka kemudian mengabaikan perintah peringatan kita, ya sudah. Tugas kita hanya mengingatkan, menasihati. Kemudian mereka tidak menerima dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah ya mengingatkan. Berarti kita memang tidak terbawa eh, sesuatu atau tren ya, sehingga dengan tren-tren itu menyebabkan kita kendor untuk saling mengingatkan. Ya, justru harusnya semakin kuat, semakin semangat. Karena tren itu diciptakan oleh mereka yang tidak suka dengan Islam. Seperti misalkan ada tren generasi zilenial ya, generasi Gen Z, ya, generasi strawberry, ya itu kan hasil penelitian mereka gitu. Bahwa anak-anak muda sekarang, anak remaja sekarang gampang mewek, baperan gitu. Itu kan opini yang mereka bangun, ya stereotip yang mereka ciptakan. Dan kita jangan ikut-ikutan. Kalau generasi sekarang itu banyak yang baperan itu karena apa ya? Karena mau tontonan kan jadi tuntunan. Ya, informasi yang mereka dapatkan, pergaulan itu menyebabkan mereka kemudian menjadi generasi yang rapuh tadi. Nah, justru kita tidak terbawa ke sana. Kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Karena potensi manusia itu sama saja. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya manusia zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad itu sama saja. Tidak bisa kita kemudian sebutkan, ya kan tangguh dulu karena ada Nabi, zaman Nabi. Ya tergantung. Zaman Nabi juga ada yang baperan misalnya gitu. Ada yang nggak tangguh juga ada. Gitu. Orang-orang munafik itu kan orang-orang yang baperan, yang pura-pura ya ketika diajak perang Tabuk kan mereka pura-pura sakit. Orang-orang munafik itu. Berarti memang sudah ada. Tapi sebagian dari mereka, para sahabat itu tangguh-tangguh. Berarti tergantung apa? Didikan, binaan, informasi, maklumat, ilmu yang mereka dapatkan. Maksudnya gini, jangan ini menjadi pembenaran. Setiap tren yang berkembang saat ini tidak menjadi pembenaran bagi kita, seolah-olah itu adalah menjadi hal yang maklum. Gitu. Maklum enggak, anak sekarang mah nggak bisa diajak tangguh, biarin aja. Itu kan jadi pembenaran. Itu yang diharapkan oleh mereka. Itu yang diharapkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, agar generasi Islam sekarang itu generasi yang rapuh. Nah ini harus kita waspadai. Nah ini menimpa anak-anak kita, anak-anak kita. Nah, makanya apa jadi di Mahat ini kita sampaikan, antum tuh bukan generasi rapuh, antum tuh generasi kuat, antum tuh kaum muslimin. Ya Allah keluarkan dari muka bumi ini dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada antum. Jangan mau antum dicap sebagai generasi strawberry lah, generasi Gen Z lah, generasi apa-apa gitu. Enggak, kita generasi Islam, zilul Islam. Ini harus kita tegas ya begitu. Begini. Karena anak kita besar, kita ikut-ikut kan generasi Gen Z. Kita kemudian merasa maklum sama anak kita, misalnya maklum ya anak saya kan anteng kalau dikasih HP. Ingat kalau sekarang dari kecil sudah anteng dikasih HP, udah gedenya susah diatur nanti. Dia akan tersinggung dengan HP itu. Ambil si HP-nya, marah dia. Iya, gadget itu. Makanya ini harus dari mulai sekarang, terutama teman-teman yang mungkin sudah mulai punya anak ya, yang masih kecil gitu ya. Kita ciptakan kondisi-kondisi yang baik. Jangan lelah. Lelah memang ngurus anak, tapi sebentar.
Al-Fakir punya anak tiga. Tiga-tiganya itu berdekatan itu. 6 tahun, ya sekarang tuh yang pertama jadi 12 tahun, 11 tahun, sama 10 tahun. Itu kan akhirnya barengan, setahun satu. Ya Allah, ketika masa kecilnya tuh, ya Allah, rumah tuh nggak pernah rapi. Coret-coretan di tembok tuh banyak sekali. Tapi sekarang Alhamdulillah, gitu, capeknya udah lewat, tinggal ngomel aja sekarang. Ngomelnya masih capek sekarang. Tapi kita nikmati, karena ini proses pendidikan bagi mereka. Kita nggak mau anak-anak kita punya generasi-generasi yang apa namanya cengeng, baper gitu ya. Kemudian tidak apa namanya tidak paham dengan agama sebagainya. Ini tanggung jawab kita. Kita harus memutus generasi yang rusak. Kita harus bangkit dengan generasi yang baru. Saya mau menciptakan kita sendiri. Kita harus menciptakan generasi baru. Ya. Ingat, Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak sendirian menaklukkan Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak sendirian menaklukkan Palestina. Enggak sendirian. Beliau ini bawa pasukan. Kalau cuma sekedar Salahuddin Al-Ayyubi sendirian nggak mungkin bisa menaklukkan Yerusalem. Mustahil. Tapi Salahuddin itu membawa pasukan. Yang pasukan ini adalah pasukan yang punya kualitas persis seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang kita bangun bukan hanya Salahuddinnya. Yang kita bangun adalah Zili Salahuddin, generasi Salahuddin. Ya, kalau kita misalkan eh, menginginkan Al-Quds itu terbebas kembali. Generasi Salahuddin yang kita ciptakan. Berarti banyak jumlahnya, kan cuma Salahuddin doang satu. Tapi Zili Salahuddin. Ya, di belakang Salahuddin itu ada ulama, ya kan? Ada apa namanya anak muda yang dididik oleh para ulama. Itu generasi Salahuddin. Ya, Muhammad Al-Fatih pun juga sama, menaklukkan Konstantinopel tidak sendirian. Dia membawa pasukan, ya, yang disebut dengan Janis Haris, dan itu disiapkan dari sisi mentalnya, ya, sekolah Islamnya, ya, keagamaannya disiapkan gitu. Bahkan disebutkan pasukannya Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat rawatib sunnah. Insya Allah. Ya, jadi eh, ini nasihat dari Syekh ya kemarin tuh. Kalian jangan hanya berpikir menciptakan Salahuddin. Ingat, Salahuddin itu menaklukkan Palestina itu tidak sendirian. Ada pengikutnya, ada umatnya. Jadi kita harus menyiapkan umat atau generasi yang bisa selevel Salahuddin. Apakah bisa? Ya, insya Allah bisa. Nah, gitulah ya. Yang bisa jadi berapi-api. Sama. Nah, ini buat pengingat ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak ada Iya. masukan dan nasihatnya. Biasanya ada dari Pak Ben, ya Bismillah. Untuk peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam yang perlu kita ketahui, yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan, mungkin bisa dijadikan tema untuk kajian selanjutnya, Ustaz. Oh, bisa. Banyak ya, bisa perang Badar, Fatul Mekah, ya, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita bahas. Barakallahu fiikum, Pak Afif. Baik, terima kasih Ben dan juga teman-teman semua, teman-teman. Kita sudah hadir kembali di Plus Ilmu pada siang hari ini. Saya sampai juga ke dari penghujung kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.